Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang asam basa menurut teori Bronsted-Lowry. Asam menurut Bronsted-Lowry merupakan suatu senyawa yang dapat melepaskan satu ion H+ atau disebut juga sebagai donor proton. Sehingga suatu senyawa dikatakan sebagai asam Bronsted-Lowry jika dia kekurangan satu proton. Seperti contoh di bawah ini. NH3 direaksikan dengan H2O, kemudian menjadi NH4+ ditambah dengan OH-. Bagaimana kita menentukan mana yang akan menjadi asam Bronsted-Lowry? Kita perhatikan spesies zat yang sama. Artinya apa? Unsur penyusun dari senyawa itu sama. Jadi di sini NH3 pasangannya adalah NH4+. Artinya NH3 berubah menjadi NH4+. Kemudian H2O berubah menjadi OH-. Nah, di sini kita lihat senyawa-senyawa ini mana yang kekurangan proton. Setelah reaksi mana yang kekurangan proton. Di sini terlihat bahwa H2O kehilangan satu H+-nya karena dia berubah menjadi OH-. Maka dikatakan bahwa H2O ini dinyatakan sebagai asam dan kemudian OH- disebut sebagai basa konjugasinya. Sehingga disebutlah H2O dan OH- itu sebagai pasangan asam basa konjugasi. Apa itu basa konjugasi? Basa konjugasi itu merupakan asam yang sudah kehilangan satu proton atau satu ion H+. Perlu diingat ya, yang namanya asam atau donor proton menurut Bronsted-Lowry itu hanya kehilangan satu ion H+ atau satu proton. Menurut Bronsted-Lowry, basa merupakan senyawa yang dapat menerima satu ion H+ atau disebut juga sebagai akseptor proton. Di sini, senyawa yang bertindak sebagai basa Bronsted-Lowry akan kelebihan satu proton atau kelebihan satu ion H+. Kita perhatikan contoh lagi. Tadi sudah dikatakan bahwa kita lihat pasangannya. NH3 berubah menjadi NH4+. Jadi ketika kita melihat mana yang merupakan hasil reaksinya, kita lihat senyawa dengan spesies atau unsur-unsur penyusun zat yang sama. Di sini NH3 berubah menjadi NH4+. Terlihat bahwa jumlah H-nya bertambah. Artinya NH3 menerima satu proton dari H2O. Sehingga dikatakan bahwa NH3 merupakan basa Bronsted-Lowry dan NH4+ merupakan asam konjugasinya. Maka dikatakan NH3 dan NH4+ merupakan asam basa konjugasi. Apa itu asam konjugasi? Asam konjugasi itu merupakan spesies basa yang sudah bertambah protonnya. Nah, bagaimana cara cepat menentukan pasangan asam basa konjugasi? Seperti yang sudah dikatakan tadi sebelumnya bahwa yang pertama kali itu adalah perhatikan senyawa dengan unsur penyusun yang sama, kemudian perhatikan jumlah H+ sebelum dan setelah reaksi. Contoh seperti ini, HCOOH direaksikan dengan H2O berubah menjadi HCCO- dan H3O+. Nah, di sini mana yang merupakan pasangan? Kita perhatikan senyawa dengan unsur penyusun yang sama. HCOOH sebelum reaksi dan setelah reaksi mana yang merupakan mengandung unsur penyusun yang sama? Nah, tentu HCO-. Maka dikatakan bahwa HCOOH dan HCO- merupakan pasangan asam basa konjugasi. Begitu juga H2O. H2O terdiri dari unsur H dan O. Maka perhatikan juga setelah reaksi maka dia akan berubah menjadi H3O+, maka dikatakan H2O dan H3O+ merupakan pasangan asam basa konjugasi. Nah, di sini mana yang asam, mana yang basa? Maka kita perhatikan jumlah H+-nya sebelum dan sesudah reaksi. HCOOH menjadi HCOO-. Artinya apa? Sudah kehilangan satu H+, maka dikatakan HCOOH merupakan asam, HCO- merupakan basa konjugasi. Kemudian H2O menjadi H3O+. Jumlah H-nya bertambah.
maka dikatakan bahwa H2O adalah basa dan H3O plus merupakan basa konjugasinya. Asam konjugasinya, maaf. Nah, bagaimana cara cepat menentukan mana yang asam konjugasi dan basa konjugasinya? Ingat kembali pengertiannya. Asam konjugasi itu merupakan basa yang telah menerima satu proton atau H+. Artinya, asam konjugasi itu berarti bertambah jumlah H+-nya. Jika bertambah jumlah H+-nya, otomatis muatannya bertambah plus 1. Contoh, HSO4-. Nah, HSO4- ini apa asam konjugasinya? Nah, berarti asam konjugasi itu adalah si HSO4- ini harus bertindak sebagai basa. Kalau dia bertindak sebagai basa, berarti dia menerima satu H+. Kalau menerima satu H+, maka jumlah hanya bertambah 1 dari HSO4- menjadi H2SO4. Nah, kenapa hilang minusnya? Karena yang masuk tadi adalah 1 plus. Yang masuk tadi adalah plus 1, berarti min 1 masuk plus 1, berarti netral. Maka menjadilah senyawa H2SO4. Dikatakan bahwa H2SO4 merupakan asam konjugasi dari HSO4-. Kemudian basa konjugasi. Basa konjugasi itu merupakan asam yang telah melepaskan satu proton. Atau bisa juga dikatakan bahwa basa konjugasi itu adalah senyawa yang sudah kehilangan satu H+-nya. Nah, kalau kita contohkan tadi, HSO4- tadi, mana yang basa konjugasinya? Kalau basa konjugasinya berarti si HSO4- harus bertindak sebagai asam. Jika dia bertindak sebagai asam, maka dia harus kehilangan satu H+-nya. Maka dia berubah menjadi SO4-2. Kok jadi min 2? Karena tadi di awal muatannya min 1. Karena sudah berkurang muatannya plus 1, berkurang muatannya sebanyak 1, maka dia berubah menjadi min 2. Semoga dengan penjelasan ini Ananda bisa memahami mana yang merupakan pasangan asam basa konjugasi dan mana yang merupakan asam konjugasi dari suatu basa atau basa konjugasi dari suatu asam. Nah, di sini HSO4- merupakan basa, sementara untuk yang di bawah ini HSO4- bertindak sebagai asam. Maka bisa dikatakan di sini bahwa HSO4- termasuk senyawa amfoter, dapat bertindak sebagai asam dan dapat bertindak sebagai basa. Demikianlah penjelasan singkat hari ini. Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.